Poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Mantan-mantan jenderal ya meminta bantuan kepada seorang narapidana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat bergabung kembali. Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Teman-teman sudah nonton video ini? Di mana Aiman Wijaksono, host Rakyat Bersuara iNews, berhasil memancing Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Soeharto berkata jujur. Di mana katanya teman-teman, ada petisi tambahan nomor 9 dan itu merupakan usulan dari Habib Rizik. Tanya itu teman-teman, Pak Soeharto juga di sini mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemaksulan Mas Gibran. Tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto ini dibantah oleh pihak MUI ya. Kita simak dulu ini klarifikasi dari MUI ya. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah ya menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Oke, MUI dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis ya. Jadi Bapak Soeharto di sini mengada-ngada ya. Narasinya udah ada klarifikasi dari MUI sendiri bahwa mereka ini tidak terlibat ya dalam hal ini teman-teman. Nah teman-teman nggak sampai di situ, di sini juga Pak Soeharto ini menceritakan ya bahwa beliau ini juga punya andil dalam membangun Partai Gerindra ya. Meskipun beliau ini tidak mendapatkan jabatan apapun, beliau lakukan itu demi Bapak Prabowo Subianto. Nah, poin statement yang ini teman-teman, ketika Pak Soeharto ini menceritakan bahwa beliau ini punya andil dalam mendirikan Partai Gerindra, akhirnya ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah dan beliau ini langsung menyimpulkan bahwa Pak Soeharto ini merupakan lawan berkedok kawan. Bu Yohana juga menambahkan bahwa sebenarnya Pak Soeharto ini punya rasa sakit hati kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi apakah pemaksulan Mas Gibran ini merupakan langkah awal teman-teman yang sebenarnya tujuan mereka ini adalah untuk memaksulkan Bapak Prabowo Subianto. Nah, seperti apa sih teman-teman kelengkapan videonya? Jadi yuk kita simak videonya. Kami usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Modus. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, itu anak saya. Tuh, anaknya dipromosiin. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat beli tur kayu atau segala macam. Saya sudah. Oke, tapi Pak Soeharto ini ya, ketika Bapak Prabowo dulu dipermalukan ya teman-teman, dicopot jabatannya gitu kan, mereka ini nggak ada tuh yang bersuara gitu kan, nggak ada tuh yang mereka membela Bapak Prabowo. Tapi ketika sekarang ini mereka langsung kayak semuanya itu kayak cari ini ya, cari muka gitu sama Bapak Prabowo gitu kan. Kalau kita ingat ke masa itu teman-teman, ketika Bapak Prabowo itu dicopot dari jabatannya gitu kan, tidak ada mereka ini melakukan apa ya, suatu pembelaan kepada Bapak Prabowo. Dan di sini Pak Soeharto bilang katanya kami sayang kepada adik kami Bapak Prabowo gitu. Lucu sekali ya. Mengabdi 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Enggak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Nanti saya serahkan pada Aman untuk apanya itu, karena saya lupa membawa. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan itu otomatis
nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling Siapa tinggi. bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Kesulitan Bung dia Karno. menjelaskan nih. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu, terbatas. Terbatas Cuman apanya? sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya MUI dan Di belakang. Muhammadiyah. Bertemu. membicarakan belakang. apa Pak Soeharto? Ya, Membicarakan apa? enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Nggak ada Muhammadiyah. mendukung. Ini bukan asal klaim nih Pak. Udah ada Atau klarifikasi. perorangan? Tidak. Secara organisasi atau Iya. perorangan? Secara organisasi. Cecar sama Iman. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara soal secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara Kami organisasi pada ya Pak ya? waktu itu bersurat kepada mereka. Oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan Kami terus terang- mendukung bahasanya seperti itu. Iya, Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? duanya. Tapi udah ada klarifikasi dari MUI ya teman-teman. Berbicara di depan publik, dia bilang kami usulkan untuk dia dilengserkan, maksudnya Gibran. Karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra, saya bawa 26 parti dan kolonel untuk memenangkan Gerindra. Untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk apa? Tidak untuk Gibran. Dia bilang Gibran itu sangat jauh dengan anaknya. Anaknya jauh lebih tua daripada Gibran. Kata bapak ini, Pak, Anda mau mengusulkan untuk melengsarkan Gibran. Bukan suka-suka hati kalian aja mau melengsarkan Gibran. Tujuan utama kalian ini bukan mau melengsarkan Gibran, tapi mau melengsarkan Prabowo Subianto. Jangan berkedok kawan Pak, tapi modus. Ya. Dari omongan Bapak aja sudah kelihatan bahwasanya Bapak punya sakit hati kepada Prabowo Subianto. Karena Bapak bilang, ya, Bapak ikut mendirikan Gerindra. Bisa jadi Bapak tak dapat jabatan apapun. Itu teman-teman ya. Jadi Bapak sakit hati. Bisa jadi. Bapak bilang ya kan, kami sayang dengan Prabowo. Kalau kau sayang dengan Prabowo Subianto, kau dukung dia. Karena yang memilih wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah Prabowo Subianto. Jadi bagi saya pribadi, kalian bukan mau melengsarkan Gibran, tapi mau melengsarkan Prabowo Subianto. Kata Bapak ini, ya katanya Gibran itu punya ijazah di UTS. Ya, anak saya S2 di UTS. Saya sampaikan kepada anaknya, katanya dia sampaikan, coba cari sana, ada nggak nama itu? Kata anaknya nggak ada. Stop lah Pak, udah tua, udah maghrib. Ya, jangan lagi menjadi pembohong, pengujar kebencian. Tadi bilang Bapak ini saya inginnya tetap Prabowo, silakan jadi presiden. Nggak mungkin, ya. Tujuan kalian itu bukan Gibran, tujuan utama kalian itu Prabowo. Waduh. Jadi nggak usah nggak usah berpura-pura. Berpura-pura Bu ya, gak usah modus ya Bu ya. Dia bilang saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat memelitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. Pak, kau ini merendahkan orang. Ya.
keluarga Joko Widodo saat kau masuk sebagai akabri, memang dia bukan keluarga siapa-siapa. Dia dari anak orang biasa, ya mungkin lebih miskin daripada Anda. Anda mungkin masuk akabri karena orang tua Anda. Sementara Joko Widodo ya berjuang sendiri tanpa bantuan orang tua. Itu yang membedakan ya. Jangan rendahkan orang. Lantas kalau kau akabri, apa namanya, Bapak Joko Widodo, ya belum membuat atau membelitur kayu, terus kau hina. Buktinya kau jadi apa sekarang? Dibilang Bapak ini kan 34 tahun saya mengabdi. Justru seharusnya 34 tahun kau mengabdi, harusnya tidak seperti ini. Kalau kau mencintai negara Republik Indonesia ini, kau pasti bantu Prabowo Subianto bagaimana agar negara Republik Indonesia ini aman damai. Ya. Kau bilang kau tidak mengharapkan apa-apa, nonsen. Cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Rel mana? Kembali ke jalannya mungkin. Saya Bu. sebetulnya sudah membawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Nanti saya serahkan kepada Aiman. 8 itu kata dia, 8 permintaan orang ini ya. Kalau pertama dilakukan, otomatis kedua sampai ke 8 itu ya harus dilakukan. Tapi banyak pihak yang tidak setuju. Ya nggak setuju lah. Masa suka-suka kalian aja? Terus kata Aiman kan kalau seandainya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu kan presiden seumur hidup, MPR menjadi lembaga paling tinggi. Dibilang Bapak ini siapa bilang? Karena itu kan Pak Harto, bukan Bung Karno. Bung Karno pun dulu, ya kan? Bung Karno dulu, Pak. Kalau seandainya ya Bung Karno nggak sakit, Bung Karno juga jadi presiden seumur hidup. Terus kata Bapak ini, ya, tapi tidak ada juga, bukan tidak terbatas presiden. Tak terbatas lah presiden. Buktinya 32 tahun Soeharto memimpin. Kata Bapak ini, ya, Aiman bertanya, poin yang ke-9 itu benar. Kata Bapak ini, ada itu usulan daripada Habib Rizik. Pak, mantan jenderal ya meminta bantuan kepada seorang narapidana, Habib Mesum. Organisasinya sudah dibubarkan oleh Joko Widodo karena organisasinya selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Apa nggak malu kalian mantan jenderal minta tolong sama mantan narapidana? Berbondong-bondong kalian ke rumahnya minta tolong. Selama ini dia bungkam karena apa? Ya, udah tak ada power. Kalianlah yang membuat dia nanti menjadi besar kepala untuk selalu bikin keributan di negara Republik Indonesia ini. Betul. Sudah jelas dia tujuannya apa. Malah kalian backup. Luar biasa bengaknya kalian mantan jenderal. Habis itu Bapak ini bilang ya kan dia sudah menyurati MUI dan Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah setuju, mendukung. Pak, sebelum ada perkataan resmi dari MUI dan Muhammadiyah, Anda seharusnya tidak berkomentar seperti ini. Tidak mungkin ya MUI menyetujui kalian memelengsarkan wakil presiden. Dalam agama Islam dilarang melengsarkan pemimpin yang sudah sah dipilih. Aku sedih aja nengok kalian, para orang tua yang gila jabatan, sanggup merendahkan harga diri sebagai mantan jenderal, datang ke rumah, ya, ke rumah mantan napi, ke rumah orang yang selalu membuat onar di negara Republik Indonesia ini, seolah-olah dia rasa Indonesia ini dia punya. Sadar kalian Pak, sadar. Bahwasanya kalian itu sedang dipermainkan.
Sekali aku bilang sama kau, Pak. Kalian bukan mau melengsarkan Gibran Raka Buming Raka, tapi kalian mau melengsarkan Prabowo Subianto. Wah, mengejutkan sekali ya. Kita mendapatkan sebuah fakta di sini teman-teman, bahwa ternyata ada tambahan petisi ya nomor 9, dan itu usulan dari Habib Rizik. Semakin terang benderang ya teman-teman, siapa di balik kesepakatan petisi Purnawirawan TNI ini gitu kan. Udah gitu dimana pertemuan Rismon dengan Habib Rizik juga terciduk tuh ya, ada Pak Sunarko juga di situ, Purnawirawan TNI yang turut hadir. Jadi mereka ini memang kalau bisa dikatakan bersekutu ya sekarang teman-teman gitu kan, antara Habib Rizik ya, para Purnawirawan TNI dan para penggugat ijazah Bapak Jokowi seperti Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu kan. Nah, terus apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto juga di sini yang mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah menyetujui atau mendukung ya pelengseran Mas Gibran. Itu menurut saya nggak elok disampaikan ya, karena ternyata tidak seperti itu kenyataannya gitu kan, yang akhirnya mungkin Pak Soeharto ini malu sendiri ya, bahwa ada klarifikasi juga tuh dari MUI-nya ya, bahwa mereka ini tidak terlibat dalam politik praktis gitu ya, mereka tidak menghendaki dan tidak mendukung ya pemakzulan Mas Gibran gitu kan. Nah, terus perihal apa yang disampaikan tadi oleh Pak Soeharto ya, dia curhat gitu kah, bahwa beliau ini punya andil juga ya dalam mendirikan Partai Gerindra yang berhasil membawa Gerindra ini ke Senayan gitu kan, atas adanya dukungan atau campur tangan dari beliau ini ya, dari Pak Soeharto ini gitu kan. Di sini beliau ini bilang itu dilakukan karena beliau ini sayang kepada adiknya ya, kan Bapak Prabowo ini adalah juniornya Pak Soeharto gitu kan, jadi bilangnya adik gitu kan. Bentuk sayang kepada Bapak Prabowo, jadi dia melakukan itu dengan sukarela meskipun dia tidak mengharapkan apapun gitu ya. Nah, ini Ibu Yohana Abdullah ini menyimpulkan, apa jangan-jangan gitu Bapak Soeharto ini ada sakit hati sama Bapak Prabowo karena dia merasa andil ya dalam mendirikan partainya, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan jabatan apapun gitu kan, sehingga memunculkan kesimpulan yang cukup serius ya, bahwa pemakzulan Mas Gibran ini atau upaya pemakzulan Mas Gibran ini hanyalah langkah awal ya, bahwa sebenarnya tujuan mereka ini yaitu untuk memakzulkan Bapak Prabowo Subianto. Kan itu bisa aja ya teman-teman, ya kita nggak tahu ya teman-teman, siapa tahu kan para Purnawirawan TNI ini masing-masing pada punya rasa kecewa kepada Bapak Prabowo gitu kan, berpotensi ke sana ya, berpotensi untuk memakzulkan Bapak Prabowo Subianto gitu kan teman-teman. Ya, di acara ini Aiman Wijaksono berhasil memancing Pak Soeharto mengatakan kejujuran ya, bahwa memang ada Rizik Syihab ya di balik petisi ini, yang membuat polemik ini semakin terang benderang gitu kan, apa motifnya, siapa sosok yang ada di balik petisi ini gitu kan. Nah, teman-teman juga boleh menyimpulkan, atau apabila teman-teman punya pendapat silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijauhkan dari orang-orang yang punya niat buruk terhadap beliau, dan semoga saja beliau bisa menjadi presiden yang amanat ya teman-teman, kalau bisa melebihi Bapak Jokowi gitu kan ya, kinerjanya, prestasinya, keberhasilannya gitu kan. Itu harapan kita semua gitu teman-teman. Tetap waspada teman-teman, karena ini belum berakhir ya, permainan mereka ini belum berakhir gitu kan. Nah, saya pamit, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.